Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo diwakilkan oleh Direktur SDM dan Pendidikan, Dr. Dr. Tri Martani, spesialis telinga, hidung tenggorok, bedah kepala leher. Sekretaris Pimpinan Fakultas, Dr. Dr. Yuli Budiningsih, spesialis forensik. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Profesi Dokter, Magister dan Doktor, Dr. Dr. Murti Adriastuti, spesialis anak konsultan. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Dokter Spesialis dan Subspesialis, Dr. Dr. M. Yunir, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes. Manajer Umum Profesor Dr. Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan. Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dr. Dr. Rahyu Salim, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan spine. Manajer Kerjasama Ventura dan Hubungan Alumni, Dr. Dr. Andon Hestiantoro, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, Master of Public Health. Ketua Medical Education Unit, Dr. Ardi Vindriartini, PhD. Ketua Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter, Dr. Siska Widiawati, spesialis mata konsultan, Magister Pendidikan Kedokteran. Ketua 1 Iluni FKUI, Dr. Ratna Rosita Hendarji, Master of Public Health Management. Koordinator Kemahasiswaan, Dr. Afan Priyambodo, spesialis bedah saraf konsultan. Dan seluruh jajaran dekanat, Senat Akademis Fakultas, Dewan Guru Besar, para staf pengajar, pembimbing akademik, orang tua lulusan, pemberi beasiswa, rohaniawan, dan para lulusan dokter. Selamat datang di acara Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020, angkatan kedua. Sumpah Dokter kali ini dilaksanakan menggunakan metode telekonferensi. Untuk itu, para hadirin dipersilahkan untuk memastikan video selalu dalam keadaan on atau menyala, speaker berada pada volume yang optimal, dan mikrofon dalam kondisi mute. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kepada para hadirin dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.
Bagi para dokter baru, diminta tetap berdiri dengan memposisikan kitab suci sesuai agama masing-masing dan mengubah mode audio dalam keadaan unmute. Pembacaan lafal sumpah dokter dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan diikuti oleh para dokter baru. Kepada Profesor Dr. Ari Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah saudara para dokter baru bersedia mengucapkan sumpah dokter? Ya, bersedia. Kalau demikian, ikutilah kata-kata yang saya ucapkan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila. Saya akan menjalankan yang terhormat dan bersusila Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. Saya akan menghormati setiap insani saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien. Saya akan senantiasa pasien Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan terima kasih yang selayaknya.
Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang saya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara saya. Saudara kandung. Jaga kayak benar. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya akan mentaati dan mengamalkan Indonesia. Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya. Selanjutnya, pengukuhan sumpah dokter oleh para rohaniawan untuk masing-masing agama. Yang pertama, pengukuhan angkat sumpah oleh rohaniawan dari agama Islam. Kepada lulusan dokter yang beragama Islam dimohon untuk tetap berdiri. Selain lulusan yang beragama Islam, dimohon untuk memute kembali audio. Untuk rohaniawan beragama Islam mungkin dapat meng-unmute mikrofon untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Oke. Udah. Khusus para dokter yang beragama Islam, tolong dengarkan dan pedomani satu firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan nilai yang sedikit, mereka tidak mendapat pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Tolong yang beragama Islam ikuti kata-kata saya. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Pengukuhan angkat sumpah dokter oleh rohaniawan dari agama Kristen. Selain lulusan dokter beragama Kristen, dimohon memute kembali audionya. Untuk para dokter yang baru saja mengangkat sumpah dan janji, ingat dan sadarilah betul bahwa sumpah dan janji yang telah diucapkan mengandung tugas dan tanggung jawab tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya akan mengukuhkan sumpah dan janji yang saudara ucapkan di hadapan sesama dan Tuhan hari ini. Penuhi sumpah dan janji tersebut dengan baik, maka Roh Kudus akan membimbing saudara semua. Sekarang, rendahkanlah hatimu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Amin. Selesai.
Pengukuhan angkat sumpah dokter oleh rohaniawan dari agama Katolik. Selain lulusan dokter beragama Katolik, dimohon untuk memute kembali audio. Bagi saudara-saudara yang beragama Katolik, setelah saudara mengucapkan janji, sebelum saya mengukur secara agama Katolik, marilah kita tundukkan kepala untuk mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah janji saudara kami. Berkatilah ikrarnya demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara kami. Dan dampingilah mereka, khususnya dalam mengamalkan tugasnya, Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah dan Injil suci ini menolong saudara. Amin. Semoga Allah meneguhkan hati saudara untuk melaksanakan tugas ini sesuai dengan janji yang saudara ucapkan. Amin. Semoga Allah melindungi dan membimbing saudara dengan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Terima kasih untuk para rohaniawan. Oleh karena terdapat agenda lain yang menunggu para rohaniawan, kami mempersilahkan rohaniawan untuk meninggalkan layar. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi alumni FKUI yang akan dipimpin oleh Dr. Joseph Mikhail Husin, selaku perwakilan lulusan dokter baru, dan disaksikan oleh Dr. Ratna Rosita Hendarji, Master of Public Health Management, sebagai Ketua 1 Iluni FKUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia atau yang mewakili Bapak Dekan FKUI beserta jajarannya dan para undangan serta lulusan dokter batch kedua 2020. Saya ucapkan selamat kepada para dokter baru, alumni FKUI yang baru saja mengucapkan sumpah. Saat ini kalian telah resmi menjadi alumni FKUI tahun 2020. Semoga teman-teman sejawat bisa bangga sebagai alumni FKUI, terus berkiprah untuk bangsa dan mengharumkan nama FKUI. Selanjutnya kepada perwakilan dokter baru, saya persilahkan untuk membacakan deklarasi alumni FKUI. Terima kasih. Pada lulusan dokter baru, silahkan mengikuti setelah saya. Deklarasi alumni FKUI. Deklarasi alumni FKUI. Kami, alumni FKUI, dengan ini menyatakan tekad untuk alumni FKUI dengan menyatakan tekad untuk 1. Setia dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Setia dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta senantiasa berlaku sebagai warga negara yang baik. Berlaku sebagai warga negara yang baik. 2. Mengutamakan kebersamaan, kesejawatan, serta kesantunan dalam sikap dan perilaku. 2. Kebersamaan, kesantunan dalam sikap dan perilaku. 3. Menjalankan tugas profesi sesuai dengan prinsip etika kedokteran. 3. Menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kedokteran. 4. Memperlakukan teman sejawat sebagai saudara kandung.
4. Melakukan teman saudara kandung. 5. Memelihara dan menjaga kehormatan serta kebesaran alma mater. 5. Memelihara dan menjaga kehormatan serta kebesaran alma mater. 6. Memberikan sumbangsih secara nyata untuk kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Memberikan sumbangsih secara nyata untuk kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 7. Berperan aktif dalam mengatasi masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 7. Berperan aktif dalam mengatasi masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Seluruh lulusan dokter baru dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengembalikan mode audio dalam keadaan mute. Selanjutnya, saya akan membacakan satu persatu nama para lulusan dokter baru. Bagi orang tua lulusan dokter baru yang ada di tempat, dipersilakan untuk mendampingi para dokter baru. Dr. Aan Kurniawan. Dr. Adila Nityasari Nugroho. Dr. Adrian Tanujaya, Bachelor of Medical Science. Dr. Alvin Yeremia Pribadi. Dr. Alisa Putri Mustika. Dr. Amanda Ayu Putri Mardiani, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Anastasia Asmoro, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Asri Salima Ridwan. Dr. Damar Parasdian Ningtyas Susila Radeya, Master of Research, PhD. Dr. Dian Aris Priyanti. Dr. Fahreza Akbar Siregar. Dr. Febrina Nur Alfia Ramadhani. Dr. Fira Alisa Gabriela Sinuraya. Dr. Ginara Madinia Prayogo. Dr. Grace Riyadi Halim, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Hansen Yansah, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Ivan Pradana.
Dr. Jeffrey Riano Sandah, Bachelor of Medical Science. Dr. Joseph Mikhail Husin. Dr. Malika Sabrina Yunifananda. Dr. Maria Isabella. Dr. Meutia Naflah Gozali. Dr. Michael Johan. Dr. Muhammad Rizki. Dr. Muhammad Iqbal Hidayatullah Amir. Dr. Muhammad Hirzi Syarifuddin, Master of Research. Dr. Muhammad Lukman Labib Zufar. Dr. Nisrina. Dr. Nisa Audina Fitri, Master of Research. Dr. Putri Naura Ashifa. Dr. Rananda Anggakara Hendarmo, Bachelor of Medical Science. Dr. Rasyad Khalifah. Dr. Rudi Irianto Simamora. Dr. Stefanus Toga Ihutan Simbolon. Dr. Ulfah Nur Latifah. Dr. Veronica Reni Kurniawati. Dr. Yosilia Nur Sakina. Dr. Yuda Satrio Wicaksono, Bachelor of Medical Science. Dengan ini telah dilantik 38 dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara dilanjutkan dengan sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelantikan Lulusan Dokter tahun 2020 Angkatan Kedua. Kepada Dr. Rasyad Khalifah, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Dr. Agustin Kusumayanti, Magister of Science, PhD, selaku Sekretaris Universitas. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Arifah Rial Syam, Spesialis Penyakit dalam Konsultan Gastroenterologi dan Hepatologi, Master of Molecular Biology, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Dwiana Okvianti, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, Master of Public Health, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan. Dr. Anis Karuniawati, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum.
Yang terhormat kepada Dr. Tri Martani, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, berikut bedah kepala dan leher konsultan, selaku perwakilan dari Direktur SDM dan Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Cipto Mangunkusumo. Yang terhormat kepada Dr. Yuli Bidiningsih, spesialis forensik, selaku Sekretaris Pimpinan Fakultas. Dan yang terakhir, kepada seluruh jajaran dekanat, para guru pengajar, pembimbing akademik, orang tua, pemberi beasiswa, rohaniawan, dan teman-teman lulusan dokter FKUI 2020 Angkatan Kedua. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili teman-teman lulusan dokter. Ucap syukur alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita pada titik saat ini dan kita bisa berkumpul bersama. Sebagaimana dengan pelantikan pada angkatan sebelumnya, ada keistimewaan pada pelantikan dokter di tahun ini. Situasi COVID-19 yang situasinya masih belum stabil ya, mengharuskan adanya jarak di antara kita. Jarak di antara kita dengan teman-teman kita, jarak di antara kita dengan guru-guru kita, bahkan di antara kita ada yang harus berjarak dengan orang tua kita sendiri dan keluarga. Tapi saya yakin, di balik semua jarak tersebut, di balik dinding-dinding virtual ini, ada rasa hangat, haru, bangga, lega, dan yang pasti bahagia yang menggelora dalam jiwa kita. Yang mungkin boleh jadi lebih terasa dibandingkan masa-masa sebelum ini. 6 tahun. Buat saya, 6 tahun, 1 bulan, 5 hari, bahkan lebih mungkin untuk teman-teman yang lain. Kita torehkan cerita kita masing-masing di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mulai dari euforia sebagai maba FKUI, 4 jam perjalanan pesawat, 2 jam perbedaan waktu dengan kampung halaman, merenungkan hujan, bersahabat, ikut organisasi, bikin pergerakan. Gagal ujian, ujian lagi, lewat ujian. Akhirnya janji kepanitraan. Kemudian abis itu ada jaga malam, cerita lucu, cerita motivasional, cerita horor. Dari tukar cincin, anak 1, bahkan sampai ada yang anaknya 2. Mau 2. Nah, dari semua cerita itu, saya cuma ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian kalau kita unik dengan cerita kita masing-masing. Namanya juga anak muda ya, kadang kita suka terpaku dengan deadline yang kita buat sendiri dalam hidup. Padahal kita sebenarnya nggak pernah terlambat. Tapi saya yakin bahwa teman-teman sekalian merupakan manusia-manusia yang penuh potensi, penuh dengan ambisi dan cita-cita. Bukan maksudnya buat berbangga diri, tapi mungkin kita harus lebih banyak belajar untuk bisa menghargai diri kita sendiri, waktu kita sendiri, dan cerita yang kita tulis sendiri. Namanya hidup ya, nggak pernah basi, selalu ada dramanya gitu kan. Tapi ya, ini bukan sebuah akhir, ini merupakan sebuah awal. Habis ini kita punya kewajiban untuk mengabdi. Dan yang pasti niatnya itu harus tertancap kuat di dalam hati nih, buat saya juga dan teman-teman sekalian. Karena kan kalau bukan kita siapa lagi? Katanya dokter lulusan FKUI. Untuk Bapak dan Ibu guruku sekalian, untuk dokter-dokterku sekalian, pembimbing akademik, beribu-ribu maaf dan terima kasih. Maaf atas kami yang seringkali larut dengan perasaan kami sendiri. Kami yang tenggelam dengan logika pendek kami sendiri. Dan kami yang kayaknya kok bebel ya kalau dikasih tahu. Tapi di balik itu semua, kami juga banyak berterima kasih. Kami mengucapkan terima kasih karena dokter-dokter sekalian tidak ada pernah capeknya, nggak pernah ada lelahnya untuk menolong kami dari lubang dari lubang tempat kami jatuh. Meskipun lubangnya sama, bukan kami doang, bahkan sebelum-sebelum kami, tapi jatuh juga. Tapi di balik itu semua, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur karena di kehidupan universitas ini, kami punya bimbingan, kami punya panutan, dan kami punya contoh. Merupakan sebuah kehormatan dan sebuah kenikmatan kami bisa memulai kehidupan dewasa ini dengan mengenyam pendidikan di Institusi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
untuk Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, Umi dan Abi. Lebih dari 20 tahun kami nyaman dalam naungan kalian. Lebih dari 20 tahun kami jadikan kuliah, sekolah, menjadi alasan ketidakhadiran kami. Tapi lebih dari 20 tahun, dan tidak akan terhenti dalam 20 tahun, doa dan perhatian yang kalian berikan buat kami. Ya inilah kami lah, anak milenial yang katanya unik, padahal suka asik sama gadget sendiri. Tapi kami yakin, kami tahu bahwa kami bisa sampai di titik ini karena ada pendidikan yang lebih penting yang kami dapatkan jauh sebelum pendidikan formal kami. Pendidikan di rumah. Pendidikan yang menjadikan kami manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang baik. Menjadikan kami seorang manusia yang tangguh dan empatik, mandiri dan kreatif, terdepan tapi beriman. Mohon doanya agar kami bisa mengemban amanah ini. Amanah yang lebih dari sekedar gelar D dan R di depan nama kami, tapi amanah terhadap ilmu dan nurani kami sendiri. Ya, mungkin ini juga terakhir ya, sebelum dilanjutkan ke acara selanjutnya, saya ingin sedikit merefleksikan diri, mungkin juga buat teman-teman yang lain, kalau ada yang relate. Meskipun ini seremoni, tapi buat saya ini bukan seremoni yang biasa. Karena tadi kita juga udah ikrarkan sumpah kita masing-masing, lebih dari konsekuensi pidana, menurut saya konsekuensi dan apa yang kita pertaruhkan di jalan yang sudah kita ambil ini lebih besar. Konsekuensi secara moral dan kemanusiaan yang kita tanggung pun juga lebih besar. Tapi disitulah tantangannya. Saya yakin kalau misalkan kita semua bisa ikhlas menjalankan semua ini, bisa cerdas mengerjakan semua ini, dan menyelesaikan setiap urusan dengan tuntas, kita nih, generasi dokter-dokter corona, saya yakin bisa membawa banyak perubahan besar buat kesehatan masyarakat di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rashad atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari perwakilan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Nasional Cipto Mangunkusumo oleh Direktur SDM dan Pendidikan. Kepada Dr. Tri Martani, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher sebagai perwakilan rumah sakit, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UI dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agustin, Sekretaris Universitas Indonesia, kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan jajaran dekanatnya, para guru besar, sejawat manajer pendidikan, dan seluruh jajaran staf pengajar FKUI, ketua alumni FKUI, dan tentunya para lulusan dokter baru tahun 2020-2021, dan tentunya keluarga lulusan dokter baru yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama jajaran Direksi RSCM, saya menyampaikan ucapan selamat kepada para dokter baru lulusan 2021. Dokter baru lulusan 2020 tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Rashad adalah generasi yang istimewa. Angkatan yang tidak hanya ditempa oleh pendidikan kurikulum dan target capaian kompetensi dokter umum melalui pasien-pasien yang ada di RSCM dan di rumah sakit jejaring, tetapi juga ditempa dengan paparan pandemi COVID-19 yang menjadi suatu kompetensi khusus atau yang kita sebut sebagai infinite experience. Karena selanjutnya dokter semua ini akan mempunyai tantangan yang besar, berbeda dengan kami-kami. Dokter umum di masa pandemi, dokter yang akan menjadi bagian dari tim pelayanan yang memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan pasien COVID-19 di komunitas. Namun, pasien tersebut tetap memiliki kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya dalam masa pandemi ini. Sejawat harus dapat dalam mempertimbangkan keamanan dan keefektifan pemberian pelayanan yang komprehensif di masa pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui, pelayanan kesehatan umum penting, dan ini juga penting untuk dipertahankan kesejahteraan populasi di masa pandemi ini. Prinsip pelayanan kesehatan umum tidak berubah, dan dokter umum tetap wajib memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mempertahankan kesinambungan pelayanan untuk pasien-pasien kita.
Pelayanan kesehatan dokter umum wajib mempertahankan dan memahami peran penting dalam komunitas. Pelayanan yang diberikan dipimpin oleh teman-teman dokter baru ini harus solutif, inovasi, dan mampu beradaptasi fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karakteristik ini menjadi sangat penting di masa pandemi. Dokter umum di layanan primer mempunyai peran penting dalam respon COVID-19, terutama dalam membedakan pasien dengan gejala klinis dari pasien COVID, menetapkan diagnosis dini, membantu dokter orang yang rapuh untuk mengatasi ansietas yang dialami terkait dengan virus ini, dan harus membantu mengurangi kebutuhan pelayanan di rumah sakit sebagai manajer kesehatan di tingkat nasional dan subnasional yang memberi pelayanan di fasilitas kesehatan primer dan memberi pelayanan kesehatan utama pada fasilitas mereka kami ini selama masa pandemi. Kemudian juga harus mempersiapkan sistem kesehatan primer yang kokoh untuk memberi respons yang bermutu dalam situasi gawat darurat komunitas. Ini bukan hal yang kecil. Sejawat baru, COVID-19 adalah pandemi yang berkembang dengan cepat dan banyak negara mengalami kesulitan dalam hambatan penyebaran infeksi ini. Misalnya saja Singapura. Kita ketahui penerapan pendekatan kesehatan komunitas yang agresif untuk menghambat penyebaran infeksi ini menjadi sangat penting. Salah satu dasar penting dalam mempertahankan respons ini adalah jaringan pelayanan kesehatan primer. Penting untuk sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia menyadari pentingnya respons kuat yang terkoordinir dengan baik untuk menghadapi krisis ini. Pada praktek terbaik, terkait isolasi dini, kasus suspek pada waktu yang bersamaan menjaga juga tenaga kesehatan kita. Membatasi infeksi silang antara rumah sakit, antara kabupaten, antara provinsi, bahkan antara negara. Dokter umum menjelaskan kerangka respon klinik pelayanan kesehatan dengan menghadapi pandemi ini dengan tujuan memberi harapan kepada kami, negara kita, untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi kita. Ke depan, ada kebutuhan besar untuk meningkatkan pemahaman kita terkait respons terhadap kesehatan selama krisis, terutama di kesehatan komunitas. Peran kita semua, pembatasan penyebaran dengan membatasi, terutama di rumah sakit, membatasi kunjungan dengan protokol yang pasti. Memberlakukan triase terhadap pasien untuk mengidentifikasi kasus suspek maupun yang kriteria yang dengan ketat. Telusur kasus dan buka sistem pembagian informasi secara longitudinal di dalam sistem kesehatan. Memonitor pasien-pasien isolasi dengan terkaitan IT yang canggih. Ini menjadi tugas teman-teman yang tadi disampaikan oleh Rashad sebagai angkatan atau generasi milenial. Mengidentifikasi pasien dengan keluhan di sarana untuk mengunjungi klinik untuk memeriksa kelanjutan mereka. Sedangkan pasien yang mengalami perburukan, gejala sesak napas harus kita jemput dan dikirim ke rumah sakit menggunakan layanan ambulans atau darurat yang dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Bagaimana dengan pasien-pasien yang mengalami perburukan? Gejala semacam ini harus kita isolasi, kemudian kita menghubungi rumah sakit terpusat atau melalui aplikasi telemedicine yang sekarang menjadi satu hal yang penting. Pendekatan isolasi yang diterapkan selama 14 hari juga menjadi tanggung jawab kita semua, terutama teman-teman dokter baru. Bersama-sama dengan adanya kewajiban melaksanakan isolasi mandiri, isolasi di wisma-wisma, dan isolasi di hotel-hotel selama 14 hari itu menjadi tanggung jawab kita semua. Pendekatan pengendalian infeksi. Pendekatan pengendalian infeksi yang luas diterapkan untuk mencegah kontaminasi silang dari kasus suspek pada pasien lain dan tenaga-tenaga kesehatan kita semua. Semua staf medis dalam sistem ini diberi informasi terkait pengembangan baru melalui media komunikasi serta email ataupun aplikasi diskusi yang aman. Hal ini untuk mengurangi kesulitan informasi. Namun jangan lupa keselamatan dan keamatan diri kita sendiri juga menjadi utama. Semua staf medis harus terlatih menggunakan alat pelindung diri dan cara membuka dan membuang atau melepas APD kita. Hal ini mengoptimalisasikan tugas-tugas kita terkait dengan pengendalian infeksi di tingkat tenaga kesehatan. Infinite experience, teman sejawatku yang baru, peran sebagai dokter umum
dokter keluarga, dokter layanan primer harus selalu diselesaikan dengan baik. Sehingga rumah sakit dan sistem kesehatan tidak mengalami beban yang besar. Selama masa pandemi ini penting untuk diingat pendekatan cara menghambat penularan dan mitigasi akar masalah di tingkat masing-masing. Pendekatan ini ditujukan untuk mengidentifikasi, mengisolasi dini, kasus-kasus mengurangi beban triase di tingkat rumah sakit, menanggulangi masalah komunikasi dan juga edukasi, serta menjaga dan mengamankan pasien, dan tidak kalah penting mengamankan juga tenaga kesehatan. Harapan kami dalam pengalaman ini dapat berkontribusi terhadap kerangka sistem kesehatan di negara ini, sesuai dengan kebutuhan negara kita. Kedepannya, kami berharap pengalaman ini dapat memicu teman-teman baru kita, teman sejawat kita ini, dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi, sehingga layanan kesehatan dapat memberikan respon berbasis bukti yang bermutu dan efektif. Pada saatnya nanti, ketika pandemi sudah berlaku, pada saatnya nanti kita semua bisa melihat ke belakang dan bangga bagaimana kita semua bisa berkontribusi menghadapi tantangan kesulitan yang dihadapi akibat COVID-19 ini. Akhir kata, selamat kepada dokter baru, teman sejawat kami yang baru, dan tentunya keluarga yang berbahagia. Selamat bertugas dengan karir baru, jaga kesehatan, selamat berjuang, terus belajar memegang tugas dan amanah sebagai dokter yang berkomitmen melayani dan memberikan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Trimartani atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kepada Profesor Dr. Arifah Hasyam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Agustin Kusumayanti, Master of Science, PhD, mewakili Rektor Universitas Indonesia. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Universitas Indonesia. Yang terhormat Profesor Dr. Menaldi Rasmin, Spesialis Paru Konsultan, Ketua Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang terhormat Dr. Trimartani, Spesialis THTKL Konsultan, selaku Direktur SDM dan Pendidikan, mewakili Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga jajaran Rumah Sakit Pendidikan FKUI. Para Wakil Dekan, Prof. Ovi, Dr. Anis, dan juga Dr. Yuli, Sekretaris Pimpinan Fakultas, para manajer, saya lihat ada Dr. Andri tadi, kemudian juga dan juga terima kasih kepada kehadiran Dr. Ratna Rosita, Master of Public Health, sebagai Ketua 1 ILUNI FKUI. Terima kasih, Dok, sudah bersama-sama kami di sini. Dan juga kepada guru kita, Dr. Kahar Chandra, dan Ibu, sehat selalu. Dan selamat, saya juga sudah mendapat info bahwa beliau juga sebagai Profesor Riset Honoris Causa dari salah satu institusi di China. Selamat Profesor Honoris Causa Dr. Kahar Chandra. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari Dr. Kahar ini. Terus terang saja selalu membantu mahasiswa-mahasiswa FKUI dan juga sekarang juga sebagian dari PPDS juga dibantu oleh beliau di dalam proses pendidikannya. Terima kasih Dr. Kahar untuk bantuannya selama ini. Dan juga kepada perwakilan PPKM juga hadir di sini, Bapak Herman Susanto. Terima kasih Pak Herman. Pak Herman ini juga orang tua dari mahasiswa FK UI. Ya, kemudian juga saya lihat beberapa juga hadir di sini dari staf pengajar, guru besar, ada Prof. Ira, saya lihat tadi Prof. Hegar, ya. Kemudian juga saya lihat Prof. Salim, terima kasih. Prof. Salim juga hadir di sini. Dan ada Prof. Iris juga, terima kasih. Prof. Yeni, ya. Ini saya absen, mohon maaf. Ini Bapak Ibu sekalian karena terima kasih ini kita
dokter-dokter baru ini dihadiri oleh guru besar hebat FKUI hari ini, dan juga staf-staf pengajar. Prof. Pratiwi juga terima kasih, Prof. Pratiwi juga hadir di sini. Kemudian juga ada Dr. Titin, Ketua Medical Education Unit dan juga Ketua Departemen. Ada juga Dr. Dewi Friska, ya, Dr. Afan, ya, Dr. Yunir, dan para staf pengajar sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa dan juga Dr. Sidio Widi sebenarnya sebagai orang tua dan juga kebetulan Kadep. Selamat ya Dr. Sidio Widi, saya nggak tahu nih ternyata ada anak Pak Kadep juga yang angkat sumpah hari ini. Dan secara khusus juga saya mengucapkan selamat ini kepada orang tua ya, semua yang berbahagia Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya kenal ini Pak Ustadz Bakhtiar Nasir. Ini kebetulan anak-anaknya Dr. Rashad ini sekarang jadi asisten dekan. Dan pada satu kesempatan kita pernah talkshow bareng Pak Ustadz ini pada saat acara di TV One beberapa waktu yang lalu itu ya. Saya terima kasih juga dapat ilmu dari Pak Ustadz waktu itu. Secara khusus mungkin saya bacakan dulu statistik dari lulusan kita kali ini ya. Bahwa lulusan kita kali ini berjumlah, tadi sebutkan berjumlah 38 dengan komposisi perempuan 20, dan juga alhamdulillah ya dari 38 ini yang berpredikat cum laude 14 orang ya. Jadi luar biasa, dari kelas reguler 12 dan dari kelas khusus internasional 2. Dan dari program kelas reguler itu yang tertinggi Dr. Rashad Khalifah dengan IPK 3,77 yang tadi memberikan sambutan ya. Selamat ini Dr. Rashad. Kemudian dari program kelas khusus internasional ini Dr. Grace Suryadi Halim, Bachelor of Medical Science Honors ya. Terima kasih, IPK-nya 3,6. Dan ada hal lagi yang cukup menarik di dalam angkatan ini, yaitu salah satu dari lulusan ini sudah bergelar PhD, Dr. Damar, PhD ya. Terima kasih Dr. Damar juga sudah aktif membantu klaster medical teknologi dari IMERI ya. Ini makanya Prof. Hegar saya rasa sebagai bosnya juga hadir di sini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para guru besar, para senior semua ya, saya tentu merasa berbahagia karena hari ini FKUI menambah tambahan lagi dokternya ya, lulusan-lulusan FKUI berjumlah 38. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Ria bahwa memang ini merupakan masa-masa yang berat buat dokter baru kita kali ini. Sama seperti dokter baru yang rombongan pertama, batch yang pertama itu 9 April, jadi sudah menjelang PSBB waktu itu, tapi memang sudah masuk masa pandemi dan akhirnya memang kita putuskan juga secara daring. Jadi ini yang kedua ke daring. Mungkin kita juga saat itu tidak berharap bahwa 5 bulan atau 6 bulan ke depan di bulan April tersebut situasi dan kondisinya tidak seperti saat ini gitu ya. Jadi kita berharap ada akad sumpah berikutnya itu dapat dilakukan secara face to face atau ya, di gedung di MERI ini. Tapi memang kenyataannya bahwa memang pandemi global ini belum selesai, khususnya buat di negara kita tercinta ini angkanya masih terus melonjak. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua ya, banyak hal yang mesti kita kerjakan, mengingatkan masyarakat kita untuk benar-benar menjaga protokol kesehatan. Dan tentu juga berharap pemerintah melakukan strateginya ya macam-macam, misalnya ada yang mengusulkan law enforcement ya kepada para pelanggar misalnya, kemudian juga pendekatan ini sebenarnya kepada para tokoh alim ulama ya, kemudian juga cerdik pandai untuk bisa membantu mengingatkan masyarakat semua. Karena sekali lagi begitu mau betapa besarnya misalnya tentara, polisi, Satpol PP misalnya untuk hadir di tengah masyarakat, mengingatkan masyarakat, tapi pada akhirnya ketika mereka pergi bisa saja mereka tidak abai kembali gitu. Jadi sekali lagi ini memang semua kita berharap kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menghadapi pandemi ini karena tingkat penularannya masih tinggi di antara kita saat ini,
Untuk Indonesia juga masih 15% positif rate-nya. Artinya apa? Kalau ada 10 orang saja, berarti 1-2 itu positif. Dan ini tentu sungguh mengkhawatirkan dan juga sudah berdampak ya kepada rumah sakit rujukan khususnya ya, rumah sakit rujukan itu IGD-nya penuh dengan pasien-pasien COVID yang menunggu untuk dirawat di ruang isolasi. Begitu juga kapasitas ICU yang juga semakin terbatas. Oleh karena itulah pada kesempatan ini mungkin saya sampaikan juga akhirnya memang kami putuskan untuk pendidikan koas itu sementara kita lakukan secara daring. Jadi ini ada dampak-dampak ya pasti akan membawa dampak pada pendidikan kedokteran, baik itu pendidikan dokter umum maupun kedokteran untuk pendidikan spesialis. Tapi alhamdulillah kebetulan rombongan ini memang selesai sebelum pandemi, ujiannya juga terlaksana dengan lancar ya. Waktu itu mereka melakukan ujian secara langsung ke tempat, ke lokasi ya. Alhamdulillah dengan usaha yang luar biasa, dengan support dari universitas, akhirnya tidak ada kasus baru. Artinya proses ujian yang kita lakukan secara offline itu alhamdulillah tidak menimbulkan kasus baru. Jadi ini juga jadi contoh bahwa kalau kita melakukan protokol kesehatan dengan baik, kita konsisten melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, insya Allah kita terhindar dari infeksi ini. Dan secara khusus tentu pesan-pesan buat para dokter lulusan baru, sekali lagi saya berharap Anda tentu kan segera berproses untuk mendaftarkan diri, ya, mengikuti program dokter internship. Saya rasa mau besok, mau lusa, mau tahun depan, mau kapanpun ketika kita sudah mengambil profesi ini untuk kita jalankan, akhirnya memang kita harus berhadapan ya dengan berbagai macam bencana, ya, berbagai macam penyakit menular ya seperti saat ini. Jadi saya berharap bahwa tidak ada dari teman-teman yang memang menunda dengan alasan karena pandemi, karena kapanpun kita akan berhadapan dengan pasien-pasien infeksius. Ya, saya rasa ini harus menjadi perhatian kita. Tapi tentu seperti tadi Dr. Ria menyampaikan, kalau kita konsisten, kita perhatikan bahwa kita memang selalu memperhatikan masalah safety kita, ya pasien kita, mudah-mudahan kita terhindar. Dan tentu juga kita selalu berdoa karena saya rasa kekuatan doa menjadi hal yang penting agar kita selalu bisa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan profesi ini. Memang ini masa-masa berat buat kita, tapi sekali lagi kita memang harus menghadapi ini, ya. Ya saya juga walaupun bagaimana tetap sebagai dekan kebetulan, tapi juga saya juga masih sebagai dokter yang berpraktek, baik clinician. Ya saya rasa semua guru besar yang ada di sini juga sama semuanya. Ya, Prof. Ovi, ya, Prof. Pratiwi, Prof. Hegar, ya, Prof. Salim, ya, kemudian juga Dr. Ria, ya, adalah para klinisi yang masih berhadapan dengan pasien tadi, misalnya ya baik dalam bentuk laboratorium ataupun langsung kontak dengan pasien. Jadi sekali lagi ini memang sudah tugas kita sebagai seorang dokter menjalankan profesi ini, dan kita rasa teman-teman semua ketika pertama kali ingat tadi 6 tahun yang lalu menginjakkan kaki di Fakultas Kedokteran memang sudah siap bahwa ini adalah profesi yang harus saya jalani dan saya juga harus menanggung resiko-resiko. Artinya saya harus terpapar dengan resiko-resiko tersebut. Tapi insya Allah dengan kita selalu memperhatikan keselamatan diri kita, mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Dan tadi teman-teman semua, teman sejawat baru saja membacakan sumpah tadi, tolong diresapi lagi sumpah ini, nanti pelan-pelan di rumah dilihat lagi, direnungi lagi. Mudah-mudahan ini terus bisa mewarnai hidup dan kehidupan Anda sebagai seorang dokter. Dan selanjutnya saya berharap setelah Anda menyelesaikan pendidikan nanti, setelah menyelesaikan internship nanti, kemudian memang tergantung pilihan. Tapi ketika Anda memang memilih untuk melanjutkan pendidikan, baik itu sebagai seorang spesialis, baik itu sebagai seorang medical educator misalnya di sini, ya, atau Anda ingin menjadi seorang saintis, kami FKUI membuka tangan selebar-lebarnya untuk Anda kembali untuk melanjutkan
tugas sebagai cita-cita yang Anda inginkan, baik itu sebagai seorang spesialis, sebagai medical educator, atau Anda sebagai seorang scientist gitu ya, atau hal-hal profesi lain yang memang bisa Anda tingkatkan di dalam jenjang pendidikan yang ada di FKUI. Tentu buat kami FKUI senang sekali kalau kami kembali mendidik Anda karena kami yakin bahwa memang Anda pada awalnya adalah calon mahasiswa-mahasiswa yang terpilih, dan selanjutnya Anda buktikan ketika Anda saat ini mengambil sumpah sebagai seorang dokter. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini hal-hal yang penting yang saya sampaikan, dan memang satu hal lagi ya, ketika Anda akan bekerja di masyarakat nanti titip bahwa tidak bisa dilepaskan, orang akan melihat Anda adalah seorang dokter lulusan UI. Nama besar ini harus terus Anda pertahankan. Oleh karena itu memang berat ya, dimanapun kami pun merasakan ketika masyarakat tahu Anda adalah lulusan UI, mereka mempunyai harapan yang besar. Tapi harapan yang besar ini harus kita jawab dan kita mampu untuk menunjukkan hal tersebut. Dan kalau memang ada hal yang lain ya kita masih terus belajar. Ya, kita tunjukkan bahwa tentu bukan kita menjadi sombong, tidak. Tapi kita memang harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa kami memang lulusan UI dan kami memang lulusan yang terbaik dan kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat semua. Baiklah, sekali lagi saya juga terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Agustin yang juga bisa hadir di tengah-tengah kita mewakili Pak Rektor. Dari tadi tidak ada pantun, saya nggak tahu Rasad lupa pantun, Dr. Ria juga tidak, saya sudah siapkan pantun, jadi mesti saya sampaikan di sini. Pertama tentu berhubungan dengan virus corona ya. Buah jeruk, buah jambu biji. Jadi ini buah jeruk, daun jeruk ini dan jambu biji ini berdasarkan riset bioinformatika yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, dalam hal ini diwakili oleh Departemen Kimia Kedokteran, dan juga oleh Fakultas Farmasi, dan juga oleh Pusat Biofarmaka Tropik dari IPB, itu ternyata cocok ya untuk mencegah virus COVID ini. Tapi ini bioinformatika dan sekarang sedang diriset untuk buah jambu biji ini uji kliniknya ya sebagai terapi tambahan. Jadi ini makanya saya angkat buah jambu ini di dalam pantun saya ini. Buah jeruk, buah jambu biji, buah terlaris di era COVID tadi karena ada informasi mengenai hal yang tadi ya. Selamat untuk dokter baru FKUI, walau dengan online sumpah dokter tetap valid. Jadi walaupun tadi ada gangguan teknis, saya rasa ini adalah kendala di era daring seperti ini. Kadang-kadang sinyal naik turun, kadang-kadang memang kita sudah persiapkan baik, ternyata ada masalah. Kemudian saya juga dengar tadi sinyal juga naik turun dan terlambat ya pada saat angka sumpah gitu. Itulah salah satu kendala kita memang ketika kita menyampaikan daring ini. Oleh karena itu saya tutup dengan satu pantun lagi. Putri Raja memakai gelang, gelang dipakai bersepuh intan. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Salah dan silap mohon kami dimaafkan, termasuk juga ketidaknyamanan yang didapat oleh Bapak Ibu sekalian tadi. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam konsultan, gastroenterologi, hepatologi. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari perwakilan Rektor Universitas Indonesia kepada Dr. Agustin Kusumayanti, Master of Science PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Arif Fahrial. Yang saya hormati Direktur Utama RSCMM, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur SDM dan Pendidikan, Dr. Tri Martani. Saudara kembar saya, karena kami berdua lahir di tanggal yang sama.
Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Akademik FKUI, dan saya banggakan para dosen dan guru besar FKUI, dan tentu saja yang sangat saya banggakan para dokter baru dan yang berbahagia keluarga dari dokter baru yang hari ini baru saja kita kukuhkan dengan mengangkat sumpah. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu luar biasa kepada kita semua di tengah-tengah suasana prihatin karena kita mengalami wabah COVID-19. Pada hari ini kita menyaksikan sebuah kejadian yang pertama kalinya bagi yang mengalami, tentu 36 orang dokter baru, yaitu angkat sumpah yang merupakan penanda bahwa seseorang telah memasuki fase kehidupan baru sebagai seorang dokter. Ini adalah sesuatu yang luar biasa tentunya yang patut kita syukuri dalam situasi yang penuh tantangan ini ketika kita menghadapi wabah COVID-19. Saudara-saudara para dokter baru yang saya banggakan, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit memberi bekal. Karena sebentar lagi saudara semua akan menjalankan proses internship di mana saudara akan terjun ke dalam kancah yang sebenarnya sebagai seorang dokter. Yang pertama, saudara itu istimewa karena saudara akan memulai kehidupan profesional sebagai seorang dokter dalam proses internship pada masa kita mengalami wabah COVID-19. Tugas saudara nanti di lapangan adalah membawa masyarakat Indonesia ini untuk bisa hidup berdamai dengan COVID-19. Hidup berdamai itu bagaimana? Hidup berdamai itu artinya adalah manusia sebagai host dan virus si tante corona tadi berada dalam keseimbangan. Kalau sekarang kita dalam keadaan terjajah karena virus itu menjajah kita menjadi berbentuk wabah. Ini tugas kita semua dan tentu saja tugas para dokter baru, kebanggaan kita semua yang akan segera turun ke kancah yang nyata sebagai seorang dokter. Yang kedua, bagaimana caranya saudara nanti bisa membawa masyarakat untuk menjalani suatu kehidupan baru di mana bisa berdamai dengan COVID-19. Saudara tentu sudah mendengar yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, yang disebut dengan new normal. Kenalilah apa itu new normal karena saudara semua nanti adalah agent dari perubahan itu. Saudara adalah agent of change di antara masyarakat. Dengan demikian, saudara harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat selain tentu saja memimpin masyarakat untuk berubah hidupnya, berubah perilakunya, sehingga kita bisa hidup dengan baik walaupun COVID-19 masih ada di antara kita. Yang ketiga yang ingin saya tekankan adalah, saudara semua adalah dokter nanti tentu saja di dalam 6 tahun masa pendidikan, fokus banyak pada mempelajari bagaimana mengenali penyakit, bagaimana mengobati seseorang menjadi sakit. Tetapi nanti ketika saudara terjun ke tengah-tengah masyarakat, maka yang saudara harus bangun adalah kesehatan masyarakat. Bukan sekedar mengobati orang sakit. Nah ini patut atau saya mohon untuk bisa direnungkan. Dan saya ingin seluruh lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memiliki keunggulan dalam hal ini. Bagaimana dia memahami, bagaimana dia mengerti bahwa membangun kesehatan masyarakat harus dimulai dengan fondasi health promotion, membangun kesehatan, membangun ketahanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah terjadinya penyakit, memberi proteksi yang khusus. Ketiga, baru fokus pada diagnosis dini dan terapi yang tepat. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mencegah terjadinya disabilitas, mencegah terjadinya kematian, dan terakhir, apabila terjadi kecacatan, maka kita harus mampu melaksanakan rehabilitasi. 5 level of prevention, itulah yang ingin saya
bekalkan kepada saudara semua. Saudara nanti tidak hanya bekerja sebagai dokter yang mendiagnosis dan mengobati orang sakit, tetapi tugas saudara adalah membangun kesehatan masyarakat. Terakhir, bagaimana caranya agar supaya bisa membangun kesehatan masyarakat itu? Salah satu ciri yang menjadi kebanggaan pendidikan di bidang kesehatan di Universitas Indonesia adalah yang kita sebut dengan interprofessional collaboration. Saudara semua pasti melewati masa di mana saudara belajar bersama-sama dengan mahasiswa dari 4 fakultas di rumpun ilmu kesehatan yang lainnya. Saudara belajar untuk mengenal mereka, apa keahlian mereka, bagaimana etika mereka, dan belajar untuk saling menghormati. Sungguh besar harapan saya ketika nanti saudara turun langsung ke kancah pengabdian, saudara akan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip dari kerjasama interprofesional ini. Jadilah pemimpin, jadilah orang yang bisa membangun kerjasama antar profesi kesehatan, sehingga kemudian secara tim kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Itu semua harapan saya untuk para dokter baru. Saya percaya lulusan FKUI lebih dari mampu untuk bisa melaksanakan dan memenuhi apa yang tadi saya harapkan. Berikutnya kepada para orang tua. Saya memahami apa yang dirasakan Bapak dan Ibu sekarang, keluarga sekarang. Bangga, lega, Ananda tercinta telah menyelesaikan pendidikan, sekaligus was-was karena harus melepas mereka menuju tempat pengabdian yang nyata. Was-was karena kemudian nanti di tempat pengabdiannya itu dia menghadapi bahaya yang tidak kecil. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah membayangkan situasi ini sebelumnya. Tidak seperti orang tua yang melepaskan anak yang memilih pendidikan di Akabri atau Akademi Militer. Itu sudah tahu dari awal anaknya itu punya risiko nanti akan berperang. Tetapi Bapak Ibu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa putra-putri Bapak Ibu ketika menjadi dokter, dia harus berperang bersama-sama dengan masyarakat menghadapi musuh yang sekarang namanya adalah COVID-19. Besar harapan saya Bapak Ibu semua tidak berkecil hati, tidak menyurutkan semangat dari putra-putri Bapak Ibu yang saat ini barangkali sedang berkobar-kobar untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Pada kesempatan ini izinkan saya, kalau tadi Pak Dekan itu membaca pantun, saya ada puisi yang saya persembahkan untuk para orang tua hari ini. Puisi ini judulnya adalah Anakmu Bukan Milikmu, karya Khalil Gibran. Anakmu bukanlah milikmu, mereka putra-putri kehidupan yang rindu pada dirinya. Lewat kau mereka lahir, namun bukan dari engkau. Meski mereka bersamamu, mereka bukan hakmu. Berikan kasih sayangmu, namun jangan paksakan kehendakmu. Sebab mereka punya alam pikiran sendiri. Berikan tempat pada raganya, tetapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka penghuni masa depan yang tidak dapat kau kunjungi, bahkan tidak di dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menyerupai mereka, namun tidak membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak berjalan mundur, juga tidak tenggelam di masa silam. Kaulah busur yang melepaskan anak panah kehidupan. Sang pemanah membidik sasaran dalam ketakterbatasan. Dia merentangmu dalam keperkasaannya agar panah melesat cepat dan jauh. Meliuklah dengan sukacita di tangan sang pemanah, sebab ia mengasihi anak panah yang melesat cepat, sebagaimana ia mencintai busur yang kuat. Para orang tua, marilah kita menjadi busur yang kuat, yang melepaskan anak-anak panah kita ke masa depan. Dan anak-anakku, para dokter baru, jadilah anak panah yang melesat jauh sampai ke masa depan yang tidak terbayangkan oleh kami orang tuamu. Selamat berjuang, selamat mengemban nama baik Universitas Indonesia, jadilah selalu kebanggaan Universitas Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kalian semua, memberi kemudahan, memberi kekuatan, kesabaran, dan kekuatan dalam menjalani semua tantangan dalam karir di masa akan datang. Jadilah selalu panutan, dan kalau anak sekarang sering ngomongnya gini,
See you at the top. Selamat bertemu kembali nanti di masa depan, di mana saudara semua sudah berada di atas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berbahagia kepada para dokter baru, selamat berbahagia pada orang tua. Terima kasih kepada keluarga besar FKUI yang telah memberikan segala hal sehingga memungkinkan para dokter baru ini menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agustin Kusumayanti, Master of Science, PhD. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Afan Priyambodo, spesialis bedah saraf konsultan. Kepada Dr. Afan Priyambodo, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat keberkahan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang sudah dan akan kita lakukan selalu mendapat rahmat dan berkah darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afin ya muhikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim wa sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan penuh ketundukan dan kehusyuan memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan upacara angkat sumpah dokter baru. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, ya Allah, agar semua ilmu yang diperoleh para dokter baru ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan lembaga mereka, juga bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu kami, menjalankan sumpah dokter kami, untuk peduli dengan sesama, untuk menjalankan profesi yang mulia ini dengan ikhlas dan profesional. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkau Maha Kaya dan sumber dari segala ilmu. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan menambah kualitas diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Janganlah Engkau di hal itu. Ya Allah yang Maha Penyayang, berikanlah kepada orang tua kami, guru-guru kami, segenap sivitas akademika, segenap pembimbing, staf karyawan dan pasien di rumah sakit, maupun puskesmas tempat kami menimba ilmu, kemuliaan darimu ya Allah, dan rahmat serta ridho darimu. Ya Allah, azabmu adalah benar, ampunanmu adalah benar, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami ya wahai yang Maha Pengampun. Ampuni kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami yang adil, dan para pendahulu kami yang soleh. Ya Allah, bebaskanlah kami dari fitnah dunia dan akhirat, serta angkat pandemi ini dari kami, dan satukanlah kami dari kemanusiaan. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian, kita telah berada di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, bagi yang terhormat para jajaran dekanat, Direktur Utama RSCM, staf pengajar, para tamu undangan, dan seluruh dokter baru jangan meninggalkan layar terlebih dahulu. Karena saat ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan bagi semua untuk tersenyum ke arah kamera sekitar 30 detik sembari panitia mengabadikan momen ini. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin. Dengan demikian, acara Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020 Angkatan Kedua telah selesai dilaksanakan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh jajaran dekanat, Direktur Utama RSCM, staf pengajar, dan para tamu undangan yang terhormat, diperbolehkan untuk meninggalkan layar. Bagi para lulusan dokter baru, dimohon untuk tidak meninggalkan layar terlebih dahulu untuk menyaksikan pemutaran video singkat. Serta pembacaan puisi untuk orang tua lulusan dokter, karya Dr. Yosilia Nur Sakinah yang akan dibacakan oleh Dr. Febrina Nur Alfiah. Kepada Dr. Febrina Nur Alfiah, dipersilahkan. Kepada dua yang hanya begitu berarti bagi kami. Yang selalu menjadi alasan tidak terputusnya asa. Yang cintanya samudra dan sayangnya seluas semesta. Ibu dan ayah. Ibu, ayah, mungkin anak kecil yang dulu kini memangku tanggung jawab besar sebagai dokter harapan bangsa, yang tangannya senantiasa mengulurkan bantuan, yang lisannya menenangkan jiwa dan meringankan beban di dada, yang hatinya tulus dibaktikan untuk kemanusiaan, yang setiap peluhnya menjadi berkah bagi sesama. Sapaan, Dok, memang akan sering kami dengar sejak sumpah yang terikrar tadi. Namun sesungguhnya sapaan, Nak, darimu akan senantiasa yang selalu berhasil melenyapkan resah dan menghapus lelah. Mama, Papa, terima kasih atas setiap doa yang dilangitkan, atas rasa sabar yang tiada batas, dan segenap kasih sayang yang Engkau curahkan dengan penuh keikhlasan. Ananda meminta maaf atas segala ucap atau perbuatan yang mencederai hati.
batas waktu dan perhatian yang tersisa, ketahuilah bahwa Ananda bersyukur terlahir menjadi anakmu. Walau tidak akan pernah Ananda bisa membalas semua kasih dan pengorbananmu selama ini, namun nama ayah dan bunda selalu kami selip di Zat yang Maha Kuasa. Semoga Sang Maha Pengasih senantiasa memberikan ayah dan bunda kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Ayah, Ibu, kelulusan yang penuh perjuangan ini Ananda persembahkan untukmu. Selesai ku belajar janji mama, janji papa, setelah ku naik kelas ingin ku kembali ke masa yang lalu, bahagianya waktu kecilku. Ku dengar cerita mama papa bilang aku lincah lucu waktu kecilku. Selanjutnya, kepada seluruh orang tua lulusan dapat mengakhiri upacara hari ini dengan simbolisasi mengganti jas lulusan dokter saat ini dengan jas putih. Kepada orang tua lulusan dipersilahkan. Masa-masa kecilku
senangnya aku selalu dimanja apa yang. Dengan demikian, berakhir sudah rangkaian upacara pelantikan dokter tahun 2020 angkatan kedua hari ini. Kepada seluruh dokter baru yang telah diambil sumpah, saya ucapkan selamat. Semoga para dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020, angkatan kedua kelak menjadi dokter yang amanah, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat semuanya ya. Selamat Sukses ya. selalu. Selamat semuanya. Stefanus. Selamat. Selamat buat semuanya. Semuanya. Selamat semuanya. Krisna. Selamat Ivan, Nabi. Selamat buat Bapak Ibu juga. Banyak dokter, Prof, semuanya telah hadir. Selamat ya, pamit, izin pamit, insya Allah nanti ketemu lagi. Nah, semuanya selamat ya. Mana Nisha, masih ada Nisha, udah nggak ada ya.